Oke guys, dalam video kali ini saya mau ngomongin sesuatu yang mungkin akan menyinggung beberapa orang. Tapi ya, kalau ada yang tersinggung, I'm sorry you feel that way. Saya ya mohon maaf kamu harus tersinggung, tapi ya that's your problem. Itu masalahmu gitu ya. Karena apa yang akan saya omongin di sini adalah mentalitas orang miskin. Nah, jadi kalau kamu tersinggung ya mungkin apa yang saya omongin ada di kamu. So pilihannya dua, kamu mau mengubah dirimu, mengubah mentalitasmu dan mindsetmu sehingga kamu bisa berubah menjadi orang kaya, atau lebih baik secara finansial, atau lebih baik secara hidupmu sendiri. Atau pilihan yang kedua, kamu mau tersinggung, kamu mau marah, mau somasi, apa ya terserah. Pilihan ada di tanganmu, masa depanmu bukan masa depanku. Oke, jadi gini. Ini contoh kasus aja. Pernah nggak lihat tanda dilarang putar balik di jalan raya ya biasanya ya? Dilarang putar balik tapi orang-orang muter di sana. Pernah nggak lihat tanda dilarang stop, dilarang parkir tapi banyak yang ngetem di sana, yang mungkin yang ojek ngetem di sana nunggu penumpang, angkot nunggu penumpang di sana, mungkin ya. Ya itu oknum lah, tapi pernah nggak ngelihat yang kayak gitu? Ya pasti pernah lah ya, kita hidup di Indonesia, bukan di Wakanda, tapi di Indonesia. Pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan itu? Kenapa ya tanda dilarang muter mereka muter? Kenapa dilarang stop mereka stop? Ini contoh kasus aja, banyak contoh-contoh lainnya di sekitar kita, tapi ini yang paling nyata yang saya yakin kamu pernah lihat. Jawabannya simple, kenapa mereka melakukan itu? Kamu boleh tanya kok, kamu boleh survei ke mereka. Jawaban mereka simple, ya saya akan cari makan, saya akan cari duit. Kalau misalnya kamu punya mobil pribadi, kamu datengin mereka dan kamu bilang, Pak jangan stop di sini Pak, ini ada tanda dilarang stop. Mereka kan bilang apa? Ya saya akan cari duit. Dasar kamu mentang-mentang orang kaya, bisa-bisa nyuruh. Nah gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu tinggal kita balikin. Mentang-mentang miskin, merasa boleh ngelakuin apa aja, padahal kan enggak. Contoh lainnya misalnya di sebuah tempat gitu kan, ada parkiran, udah ada tulisannya parkir gratis, tiba-tiba mungkin nanti ada oknum ya, sekali lagi oknum tukang parkir dalam tanda petik. Legal nggak? Ya jelas ilegal lah. Itu pribadi aja masing-masing sendiri-sendiri, bukan artinya legal dia di sana narik uang parkir, enggak. Tulisannya parkir gratis kok. Nah, kalau ditanya ngapa Pak, Bu, minta uang parkir, kan parkir gratis. Ya saya kan cari makan. Jangan mentang-mentang orang kaya dong bisa nyuruh-nyuruh kita, digituin. Ya balik lagi, kita balikin aja ke mereka, kita bilang aja jangan mentang-mentang miskin dong, boleh seenaknya gitu. Jadi gini, itu adalah mentalitas namanya. Mentalitas yang mengklaim dirinya miskin sehingga dia boleh melakukan apapun. Dan orang akan melakukan apapun supaya mereka memiliki dalam tanda petik ya, seolah-olah punya status berkuasa. Karena mungkin ini mentalitas orang yang terlalu lama dijajah gitu kan, terlalu lama disuruh-suruh, sehingga kalau dia bisa melawan aturan, memiliki rasa punya otoritas, mereka akan bela, mereka akan kejar. Misal contohnya dilarang muter, mereka muter dan mereka akan bangga ke teman-temannya, di sana tuh gue biasa kok muter, nggak apa-apa kok. Itu kan karena mereka punya mentalitas yang salah, ingin berkuasa, ingin punya otoritas, ingin dianggap hebat, tapi nggak tahu apa yang mau dianggap hebat. Akhirnya peraturan dilanggar dan itu mereka banggakan karena mereka punya ada rasa punya kekuatan di sana, bisa melawan aturan. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan kalau kita terus hidup dengan mentalitas seperti itu, ya selamanya kita akan ada di frekuensi itu, akan ada di level itu. Kenapa? Karena di level itulah kita bisa merasa kita punya kekuatan untuk melawan peraturan, kekuatan untuk tempat yang parkir gratis bisa kita tarikin uang parkir, kan tuh hebat, itu bisa ngelawan aturan, itu bisa ngelawan otoritas yang lebih tinggi, berarti mereka lebih tinggi lagi kan gitu kan. Tapi itu balik lagi, itu adalah mentalitas orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apalagi yang mereka bisa banggakan selain membengkokkan aturan. Nah, dan ketika itu tidak dirubah dari dalam dirinya, ya udah dia akan kayak gitu terus.
Solusinya apa sebetulnya? Solusinya sebetulnya simple, semua dari dalam dirinya sendiri, dan mentor saya mengatakan yang namanya perubahan itu datangnya seketika. Mereka harus sadar, mereka harus paham bahwa apa yang mereka lakukan, pembenaran yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang menjebak mereka di zona nyaman sehingga mereka nggak akan kemana-mana. Mungkin Anda seperti itu, dan mungkin Anda tersinggung dengan kata-kata saya yang artinya bagus, artinya Anda sadar Anda ada di sana. Sekali lagi, Anda sadar Anda berada di sana, dan sekarang Anda bisa membuat pilihan untuk mengubah hidup Anda lebih baik lagi. Mulai dari mana? Sekarang gini, kita fair-fairan aja deh. Kita fair-fairan aja. Polisi Cepek, Pak Ogah, nggak mungkin mereka ada di sana terus-menerus kalau kalau penghasilan dari sana nggak banyak. Tukang parkir yang ilegal ya, parkir liar ya, tukang parkir liar, nggak mungkin mereka di sana bertahun-tahun kalau income-nya nggak banyak di sana. Ya maksudnya cukup lah buat hidup. Pasti itu bisa menutupi biaya hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa yang mereka lakukan? Di sela-sela menjadi tukang parkir liar misalnya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, kalau misalnya hidupnya mau berubah lebih baik, tambahkan value ke dalam dirinya. Selalu seperti itu kok, selalu seperti itu. Misalnya kerja gitu ya, sehari 12 jam misalnya, contoh aja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pulang jam 7, tidur jam 10 misalnya. Ngapain itu 3 jam? Nongkrong kah? Main sama teman-temannya kah? Atau ngapain? Atau nonton YouTube channel yang isinya bagaimana menjadi seorang marketer yang hebat? Atau nonton YouTube gimana caranya supaya jadi seorang digital marketer, jadi seorang salesman yang hebat? Atau bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup? Apa yang dia lakukan? Akan ada yang berpikir, wah ini si gede ini teori doang nih, bacot doang nih. Ya iyalah, saya kan MBA, modal bacot aja. Ya nggak apa-apa, saya dibilang bacot juga nggak masalah. Nah cuman gini, apa yang ini lebih basic lagi ya, lebih dasar lagi. Apa yang membuat orang-orang ini akhirnya mau membuka YouTube channel yang bermanfaat? Apa yang membuat mereka mau? Ya sebenarnya simple. Semua orang, sekali lagi, perubahan itu datangnya seketika. Harus ada spark itu, kayak percikan inspirasi yang mengubah ide mereka. Oke, apa yang saya lakukan salah? Saya harus lebih baik lagi. Saya udah capek miskin, saya mau kaya. Harus muncul itunya dulu. Ketika itunya sudah muncul, sparknya, percikannya udah muncul, langkah berikutnya adalah mereka harus punya motivasi untuk mulai melakukannya. Untuk take action mereka perlu motivasi. Oke, jadi udah ada inspirasi. Inspirasi kan seketika kan. Saya terinspirasi untuk menjadi orang kaya. Lalu kemudian mereka termotivasi. Mereka mulai baca buku, mereka mulai buka YouTube channel yang bermanfaat buat mereka, yang isinya meningkatkan value mereka. Lalu kemudian, nah ini yang paling susah. Konsistensi. Udah punya inspirasi, termotivasi, cuman ya motivasi mungkin 1 jam 2 jam, atau paling lama 1 hari 2 hari termotivasi, termotivasi, cuman habis itu ya hilang. Konsistensi, perlu konsistensi. Apa yang membuat konsistensi itu susah? Lingkungan. Jadi selama lingkungannya tidak berubah, ya dia tidak akan berubah. Ya bisa berubah sehari 2 hari, habis itu kembali lagi ke keadaan lama. Jadi ya harus mengubah lingkungan. Ini yang paling susah, ini yang paling sulit. Kita perlu komunitas, perlu berteman, kumpul, nongkrong, gaul sama orang-orang yang punya mindset yang tepat. Tapi banyak kok orang-orang yang dikelilingi oleh orang yang mindsetnya bagus, tapi kemudian dianya sendiri mindsetnya nggak bagus. Kenapa? Ya karena belum adanya inspirasi untuk berubah, sparknya, percikan inspirasinya belum ada. Ketika itunya belum ada, ya dia nggak akan berubah juga. Dia akan tetap nyaman dengan kondisi dirinya. Contohnya siapa? Misalnya sopir-sopir orang kaya. Ya tiap hari kan sama bosnya orang kaya tuh. Kenapa mereka nggak berubah? Kenapa mungkin hanya 1 dari 10 gitu yang akhirnya bisa mendapatkan vibrasi bosnya? Ya karena sekali lagi mereka belum ada inspirasi untuk ke sana. Kalau ditanya mau nggak kaya, ya mau, cuman ya mau di mulut doang, bukan mau di hati, bukan mau di kaki dan tangannya.
Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya, karena saya yakin banyak banget orang yang bisa bermanfaat, dapat benefit dari video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.